Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, pertama-tama aku menasihatkan agar dipanjatkan doa-doa dan permohonan serta ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan di hati Tuhan, penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar bangsa-bangsa dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum lelaki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-rialah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, sebab Ia telah mendengarkan doa permohonanku. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, Masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar datang menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat memohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan,
janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas. Datang sendiri mendapatkan Tuhan, tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dari bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seseorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika ia berkata kepada hambaku kerjakan ini, maka ia pun mengerjakannya. Mendengar itu heranlah Yesus akan dia, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Sebab orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hambanya yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari ini kita memperingati seorang santo yang bernama Yohanes Chrysostomus, uskup dan pujangga gereja. Yohanes Chrysostomus ini dijuluki seorang santo yang bermulut emas, karena khotbah-khotbahnya, kata-katanya dapat mengubah dan menarik banyak orang sehingga mereka berubah menjadi baik. Namun bukan berarti Santo Yohanes Chrysostomus ini tanpa hambatan. Dia selalu disingkirkan atau mungkin diancam, diisolasi oleh pejabat pemerintah, yaitu kekaisaran. Maka dia juga diancam dan dia disiksa. Dari sini kita diajak, dari bacaan Injil hari ini kita diajak supaya kita memiliki iman yang besar yang dipuji oleh Yesus, yaitu seorang perwira yang mempunyai kepasrahan terhadap hambanya yang sakit, meminta kepada Yesus supaya dia menyembuhkan. Iman yang besar pertama-tama dibutuhkan kepasrahan, namun bukan pasif, tapi aktif. Seperti Yohanes Chrysostomus, dia aktif menghadapi kesulitan. Seorang perwira juga demikian, dikatakan perwira tadi seorang baik yang dermawan. Dia membangunkan rumah ibadat. Dan yang secara manusiawi yang menarik adalah dia mau datang mencari upaya supaya hambanya supaya sembuh. Biasanya kalau orang-orang biasa hambanya sakit ya sudah dikasih obat, dibiarkan. Tapi di sini dia ada semacam hati yang sungguh-sungguh memanusiakan hambanya yang dihargai, yang dicintai. Dia dicarikan obat kemana supaya sembuh. Dan dia mendengar Yesus datang, dia menyuruh hambanya supaya datang mohon kepada Yesus supaya bersabda saja, supaya hambanya sembuh. Namun dengan iman yang besar yang dipuji oleh Tuhan Yesus tadi, di sini ternyata diberikan kesembuhan. Maka iman yang besar pertama-tama kepasrahan, kedua adalah sikap kita terhadap relasi dengan sesama harus dibangun dengan baik, sebagai wujud bahwa kita juga berelasi dengan Tuhan dengan baik, maka terwujud dalam relasi kepada sesamanya dengan baik juga, yang digambarkan perwira dengan hambanya. Dia sangat menghargai dan dia juga dermawan bagi orang-orang banyak. Dia membantu di dalam pembangunan rumah ibadat. Artinya dia berpikir untuk banyak orang, bukan berpikir dirinya sendiri, bukan kikir, tapi dia ternyata dia juga
selalu banyak mengulurkan kesulitan kepada orang lain. Malah pada hari ini kita meningkatkan iman kita. Pertama, kita pasrah, kita yakin kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita wujudkan dalam hidup kita, relasi kita dengan Allah makin dekat, dan diwujudkan relasi kita dengan sesama dengan baik, sehingga iman kita akan ditambahkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.